Tidak ada nabi yang lebih memikirkan umat kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada seorang nabi yang memikirkan umat selamatnya di sirat kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada seorang nabi yang memikirkan umat tatkala dia di neraka atau di surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini kegembiraan. Sampai di dalam rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan yang pertama kali dikatakan oleh beliau pasalnya, ahdiru qulubakum ya ma'syarad dzawil albab hatta ajru wa lakum mara'isa ma'ani ajali ahbab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Hatinya disuruh hadir, berarti keimanan yang disuruh simak, mendengar saat peristiwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Perayaan Maulid tidak akan pernah dipahami dengan akal kecuali wajib diimani dengan iman. Karena keimanan ini yang namanya manusia. Saya mau tanya, datang ke sini senang apa? Gembira apa enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Mulai nih, ini apa nih? Betul nggak? Tapi yang pertama pastinya ada yang insya Allah ada kebuli ini. Betul. Insya Allah ada berkatnya ini. Tapi subhanallah, kita mau apapun niat datang ke sini, Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, jika kalian mencari tempat taubat dan taubat kalian pasti diterima oleh Allah, cari majlis maulid. Ini majlis yang mana taubat kita akan diterima. Amin. Syukur sama Allah, kita diiring dari rumah keluar sampai dalam ke tempat ini, semua insya Allah keluar dari tempat ini dosa kita diampuni. Amin. Alhamdulillah. Tapi kok masih ada haji sedikit orang yang nggak senang haji, biarin aja urusan dia. Ya, namanya Islam ini lautan. Islam ini besar. Yang namanya kita setiap Islam itu, kalau kita bilang Islamnya terlalu inilah. Dunia ini lautan. Dunia ini lautan. Islam itu perahu. Yang boleh naik ke perahu bebas, mau digendut, mau dikurus, mau bewokan, botak, betul? Gondrong, emang ada orang botak harganya sekian? Tidak ada. Itu tukang cukur dong begitu. Betul kan? Jadi orang yang siapa aja mau masuk ke dalam perahu silahkan. Siapapun orang yang mau naik ke dalam perahu silahkan. Kalau dia mau selamat. Kalau dia nggak mau selamat, ya udah berenang sampai ujung, siapa yang kita tahu kemana tempatnya. Sedangkan lautan ini besar, nggak tahu daratannya di mana, tapi kita tahu tujuan perahunya kemana. Ridha Allah, surga Allah, syafaat Nabi Muhammad. Ini tujuannya. Semua mau ormas apapun, mau alirannya apapun, kecuali Ahmadiyah, ya. Kecuali Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah udah percuma, udah mau diputar gimana juga udah tetap aja udah Ahmadiyah udah. Itu agamanya Ahmadiyah, bukan Islam udah. Karena yang paling gede kuningan Ahmadiyahnya nih. Kita betul-betul dakwahnya pelan-pelan kita masuk ke sana. Wa subhanallah, yang namanya kita masuk ke dalam satu perahu yang dinamakan Islam, siapa aja boleh masuk. Ini perahu bisa jalan kalau punya dayung. Betul? Kalau kita masuk semua tapi nggak punya dayung, kira-kira jalan nggak di perahu? Nah, dayung itu modelnya macam-macam. Ada yang kotak, ada yang lonjong, ada yang bulat. Judulnya apa? Dayung. Kalau seandainya sebelah kanan, sebelah kiri semua megang dayung, jalannya serentak, mereka ke depan, pasti akan cepat maju ke depan. Tapi ini di akhir zaman, kita bikin maulid masih ada aja orang yang udahlah buat apa begini begitu gitu. Jangan. Ini sama aja kalau kita di dalam perahu, yang satu mau mundur, yang satu mau maju. Kemana itu kawan? Muter aja kan, nggak kelar-kelar kan? Ini Islam saat ini di akhir zaman, hanya semua sampai di situ, ujungnya nggak ada. Muter, tujuannya nggak tahu mau kemana. Tapi insya Allah mudah-mudahan iman kita ditetapkan oleh Allah. Tahu tujuan hidup kita. Amin ya Rabbal. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Saat dikatakan ahdiru qulubakum ya ma'syar dzawil albab, karena
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam letaknya di iman. Kalau bukan di iman, Nabi kita nggak akan kenal dengan Nabi. Ada perampok, ada maling, ada koruptor, jambret, ada lagi tang tipu, iyalah maling itu lain semuanya lah itu sama lah. Mereka ini bisa melakukan sesuatu kejahatan, kemaksiatan. Kenapa? Wallahi karena di dalam hatinya nggak ada Nabi Muhammad SAW. Saya ingat satu kisah Al-Habib Abdullah bin Syahab Ainul Tarim, wali min awliyaillah. Beliau bangun tengah malam mau mengibadah di tengah malam. Rampok datang ke rumahnya. Ada rampok datang ke rumahnya, kepergok sama beliau. Ini lihat orang yang galbus salim, orang hatinya lurus, orang yang hatinya selamat, nggak punya su'dzon nih. Saat tuh perampok dilihat, hei, kamu ini siapa? Ini rampok jujur, saya rampok. Mau ngapain? Ya mau ngambil harta. Mau ngambil harta saya? Iya. Kira-kira kalau kita ketemu rampok, kepergok di dalam rumah kita, apa itu rampok? Ada yang digebuk, ada yang dibakar hidup-hidup. Betul? Tapi Abdullah enggak. Beliau mengatakan sebentar. Diambil uangnya, dikasih ke rampok tersebut, lalu ditanya, emang enggak punya duit? Orang sekarang kini hari orang lagi pada sujud sama Allah, minta ampun sama Allah. Engkau rampok maksiat kepada Allah, ini saya kasih uangnya, pergi. Besok-besok jangan pernah jam segini lagi kalau merampok, katanya. Ada nggak manusia yang begitu gitu? Ini orang yang hatinya baik, orang yang hatinya lurus. Kalau kita kan banyak su'dzon ya sama orang. Ngadain maulid, mau badir, saya mau tanya, buang duit apa enggak? Tenda nyewa nggak tuh? Sound system nyewa? Ini dekorasi pakai duit? Pakai duit kan? Ngerasa dirugiin apa enggak? Kalau kita nggak ngerasa dirugiin, kenapa orang lain mikirin kita? Ini ada pepatahnya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu. Ada satu murid datang kepada beliau, wahai Imam, ada satu orang yang ibadah tapi kelakuannya nggak baik. Ada orang yang nggak baik tapi orang yang baik tapi nggak ibadah. Di antara keduanya mana yang paling baik? Imam Syafi'i jawab, dua-duanya baik. Kalau kita ditanya begitu, oh yang baik kan ibadah, walaupun dia jahat tetap ibadah, kan begitu. Tapi Imam Syafi'i enggak, dua-duanya baik. Muridnya bingung dari mana baiknya. Yang ibadah dia belum berbuat baik, insya Allah Allah berikan hidayah karena ibadahnya sehingga dia menjadi orang yang baik. Ada orang yang baik tapi belum ibadah, mudah-mudahan karena kebaikannya Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang ahli ibadah. Yang bahaya yang ketiga. Yang bahaya yang ketiga. Apa yang ketiga? Orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Ini yang bahaya. Kenapa? Itu kerjaannya Fir'aun. Tahu Fir'aun? Kalau Fir'aun nggak kenal iblis dah, iblis. Iblis kenal nggak? Itu kan berteman kita kan. Jadi sahabat karib lah. Tapi alhamdulillah nih hari kita diselamatin sama Allah, nggak berteman sama yang begitu. Kenapa? Iman kita nih hari lagi dijaga sama Allah. Iman kita lagi ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita menyebut nama Allah, kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Sekarang ketua panitia siapa namanya? Haji. Dulu saat Nabi dilahirkan ke dunia, panitia juga disusun sama Allah, tapi bukan orang tepuk tangan, bukan. Yang dikatakan di dalam rawi Ad-Diba, Syekh Abdul Rahman Ad-Diba mengatakan di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Jibril nadi fi sahiril makhluqat min ahli al-ardi was sama' bitahani wal bisyarah fa inna an-nur al-hasul wa sir al-maknun aw jaddat lahu wujud al-ashya wa intahi al-ardi was sama'. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, malam ini akan aku keluarkan ke dunia. Karena cahaya inilah aku ciptakan langit dan bumi. Yang diperintahin siapa?
Yang diperintahin siapa? Malaikat Jibril. Ketua panitianya Malaikat Jibril. Contoh, Pak Lurah bilang ke masyarakat, saya wajibkan seluruh masyarakat petukangan yang ada gembira semua. Kira-kira gembira nggak? Lu tahu gembiranya kenapa? Pokoknya saya disuruh gembira, ya udah gimana aja Bib. Yang penting gembira dulu. Kalau yang ngasih saran kita bergembira, kira-kira dia sedia apa gembira? Lebih gembira dia, karena yang tahu kegembiraan cuma dia. Begitupun Allah menyerukan kepada malaikat Jibril untuk memberikan kabar gembira, maka yang lebih gembira duluan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siap-siap. Jadi yang namanya yang maulid ini, yang pertama kali ngerayain bukan ulama kita, langsung Allah yang merayakan. Sedangkan Allah menghias langit dengan rembulan, dengan gemerlapan bintang yang bercahaya.